Tabib Hoa sudah tiba. Masih berdiri mematung di sana? Cepat berlutut, sambut tabib dewa. Hanya dengan begitu dia memiliki secercah harapan hidup. Berlutut. Aku, Sentian, tidak akan berlutut pada langit atau bumi. Aku hanya berlutut pada orang tuaku yang telah membesarkanku. Sedangkan orang lain tidak pantas. Sambut tabib dewa. Bangun, ada masalah apa sebenarnya? Tabib Hoa, begini. Sampah ini hanyalah menantu sampah dari keluarga Su. Dia berani-beraninya menyamar sebagai Anda. Kami sudah menasihatinya. Dia malah semakin menjadi-jadi. Menghina Anda dan Tuan Long. Mohon Anda turun tangan untuk menyingkirkan penipu ini. Aku rasa dia pantas dihukum. Kalian, orang-orang. Yuru, kenapa kamu masih berdiri di sana? Sentian, lihat apa yang telah kamu lakukan. Membuat marah tabib dewa. Sekarang malah melibatkan keluargaku. Kan, kamu senang sudah mencapai tujuanmu, kan? Ku bilang, sekarang juga pergi ke sana. Dan minta maaf pada tabib dewa. Suruh dia untuk melepaskan keluargaku. Kalau tidak, seumur hidupku, aku tidak akan memaafkanmu. Minta maaf. Hua Heong, menurutmu, apakah aku harus meminta maaf padamu? Tabib dewa. Tabib Hoa, Anda sudah melihatnya, kan? Bocah ini berani-beraninya di depan Anda memanggil nama asli Anda. Orang yang menghina Anda adalah dia. Tangkap dia. Benar, tabib dewa, salahkan saja dia. Kalian buta semua. Bodoh. Kalian tahu dia siapa? Tabib Hoa, Anda pasti salah orang. Aku menikah dengan Sentian selama 5 tahun. Aku sangat tahu dia orang seperti apa. Tabib Hoa, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Orang ini hanya tukang obat gadungan. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan tokoh sekaliber Anda? Berjodoh. Aku muak. Orang yang hanya bisa menumpang hidup. Tidak berguna. Tabib Hoa, Anda pasti salah orang. Salah orang. Aku sudah bertemu banyak orang. Tidak mungkin aku salah mengenalinya. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Dia adalah satu-satunya, yang tiada duanya. Aku siapa tidak penting. Kamu hanya perlu memberitahu mereka. Siapa? Suruh dia mengobati Tuan Besar Su. Tabib Hoa, saya putra Lin Tianyu, CEO Lin Group, Lin Chen. Tadi malam, ayah saya sudah berbicara dengan Anda di telepon. Anda pasti datang untuk memeriksa Tuan Besar Su. Demi ayah saya, aku sudah bersumpah. Dalam 10 tahun ini, aku tidak akan berpraktik kedokteran. Alasan aku melanggarnya, merendahkan diriku, mengobati orang fanatik itu. Semua karena aku berutang budi pada Tuan Chen. Sebuah kebaikan harus dibayar. Dan harga diri ayahmu sungguh menggelikan di mataku. Keluarga Lin kalian bukan apa-apa. Kau memanfaatkan namaku untuk menipu orang di luar sana, mencoreng reputasiku. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tak akan bisa lepas. Orang-orang potong urat tangan dan kakinya untuk memberi efek jera. Tunggu. Sampai sekarang, kamu pasti sangat senang, kan? Orang yang membual adalah dia. Orang yang mencuri hasil kerja keras orang lain juga dia. Orang yang meminta Tabib Hoa untuk datang mengonfirmasi juga dia. Sampai sekarang, kamu malah bilang aku yang membuat masalah? Tidak melihat kebenarannya? Jangan bilang tidak ada kesalahan sedikit pun. Aku memang salah. Kesalahanku adalah tidak seharusnya merendahkan diriku, rela bersembunyi di klinik bobrok ini. Kesalahanku adalah tidak seharusnya karenamu menahan penghinaan berkali-kali. Kesalahanku adalah aku tidak seharusnya karena kalian keluarga Su tidak membenci ataupun dendam, membuang 5 tahun masa mudaku. Aku tahu 5 tahun ini kamu telah banyak menanggung ketidakadilan, tapi demi hubungan kita sebagai suami istri, maafkan Liam Chen. Masalah ini semuanya hanya salah paham. Dia yang salah paham. Aku hanya membual saja. Sue Wunu, aku bisa meminta Tabib Hua untuk memaafkannya. Tapi jika ada dia, maka tidak akan ada aku. Mulai sekarang, kita
Berpisah jalan. Tidak ada hubungannya lagi. Sean, maaf. Meskipun kamu bisa memahamiku, sedikit saja. Tidak disangka, hanya karena pesanan puluhan miliar, membuatku melihat dengan jelas wajah asli yang rakus dan tidak tahu malu dari keluarga Su kalian yang tidak ada habisnya. Jika kamu memilih untuk berpisah jalan, maka jangan salahkan aku dalam jamuan makan malam ini. Membatalkan sendiri pesanan puluhan miliar itu. Pesanan puluhan miliar ini adalah aku yang menggunakan semua relasi, membantu Wunu mendapatkannya. Seseorang yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke jamuan makan. Berani-beraninya di sini membual. Tuan Muda Liang, kami tentu saja tahu, pesanan puluhan miliar ini adalah Anda yang dapatkan untuk keluarga Su kami. Di mata keluarga Su kami, dia tetaplah orang yang hanya bisa menumpang. Orang macam ini mati di pinggir jalan. Lebih buruk dari sampah ini, paling-paling hanya lalat yang mengerubungi kotoran. Biarkan dia berpura-pura sebentar lagi. Kalau bukan karena mengingat tabib Hua, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Beraninya kalian. Kalian berani. Sampai sekarang, apa kamu juga merasa aku sedang membual kepadamu? Tabib Hua, memang benar dia yang mengundangnya. Tapi itu karena berhutang budi padanya. Satu kebaikan. Tapi pesanan puluhan miliar, itu semua adalah kebaikan darinya. Yang paling membuatku sedih, bukanlah kamu sedang berdelusi, melainkan kamu sama sekali tidak mengakui 5 tahun perjuanganku. Kamu tahu, aku untuk pesanan puluhan miliar ini, aku telah membayar berapa banyak? Perjuanganmu. Sue Wunu, kamu jangan terlalu sombong. Wunu, tidak perlu bicara omong kosong dengan orang macam ini. Jamuan makan akan segera dimulai. Ku dengar, tidak hanya para pengusaha besar, ketua asosiasi pengusaha Sanhe akan datang langsung. Bahkan, berhasil mengundang tokoh yang diagung-agungkan banyak orang. Jangan-jangan tabib suci agung. Cepatlah, kita pergi. Jangan biarkan orang ini merusak acara utama. Jika Wunu kami bisa dekat dengan tabib suci agung, maka keluarga Su kami nantinya menjadi keluarga nomor 1 di Daha. Bukan tidak mungkin. Sampai saat itu, apa itu Raja Naga, Raja Iblis atau apalah itu, semuanya harus segan pada kita. Sudahlah, Bu. Jangan bicara seolah-olah sudah menjadi kenyataan saja. Ayo pergi. Minggir. Salam hormat, Yang Mulia. Bangunlah kalian semua. Semut-semut hina. Berani menghina Yang Mulia. Hamba, mohon Yang Mulia, berikan perintah untuk membunuhnya. Bunuh dia, untuk menunjukkan kesetiaan. Begitu perintah pemusnahan dikeluarkan, seluruh kota gempar. Masalah sepele ini tidak pantas untuk diganggu. Lalu, apakah jamuan makan malam Yang Mulia akan dibatalkan? Tidak hanya harus dilanjutkan, aku juga ingin mengumumkan kepada semua keluarga di kota ini untuk datang berpartisipasi. Hamba mengerti. Umumkan, mulai sekarang di kota Giang, tidak akan ada lagi dokter gadungan Sentian. Yang ada hanyalah tabib agung. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Su Yunu. Di pesta makan malam, aku akan membuktikannya sendiri kepada kalian. Orang tidak berguna yang kalian remehkan adalah orang yang tidak dapat kalian capai. Tidak disangka Yang Mulia datang sendiri ke pesta makan malam. Bagus sekali. Kalau begitu, Anda harus membantu saya. Tolong bantu saya mendiagnosis. Pada saat itu, saya pasti akan mempersembahkan seluruh aset keluarga Lin untuk membalas Anda. Ketua Ye, Anda juga tahu, putraku yang tidak berbakti, Lin Chen. Dia bukan orang yang baik. Dia telah menyinggung banyak orang. Jika saya mati, maka keluarga Lin kami akan benar-benar hancur. Anda berdiri dulu. Setahu saya, Yang Mulia adalah orang yang baik hati. Saya akan mencoba yang terbaik. Anda datang saja ke pesta makan malam dan tunjukkan yang terbaik. Siapa tahu, akan menarik perhatian Yang Mulia. Bagus, bagus, bagus. Tenang saja, aku pasti akan tampil baik.
Aku masih harus menyiapkan pesanan puluhan miliar. Anda pergi dulu. Oke. Tidak lihat tulisan di pintu? Orang yang tidak punya kerjaan dan anjing. Dilarang masuk. Lihat-lihat dulu. Identitasmu. Berani-beraninya datang ke sini membuat masalah. Cepat keluar sana. Ku bilang sekali lagi. Identitasku. Bukan katak dalam tempurung seperti dirimu. Yang bisa menilai. Kamu. Sentian. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu tahu betul pesta hari ini. Sangat penting bagiku. Kamu datang ke sini membuat onar. Bukankah ingin menghancurkan saya? Haruskah kamu bersikap setega ini? Aku kejam. Aku sudah 3 kali 5 kali memberimu kesempatan. Seandainya kamu memilih mempercayaiku sekali saja, tidak akan seperti ini. Sekarang, apa yang ingin kulakukan? Tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini, berani-beraninya merusak urusan baik keluarga suku. Aku akan merobek-robek wajahmu yang seperti bukan manusia, bukan anjing itu. Lihatlah anak itu, menantu yang tidak berguna. Berani-beraninya dia memukul ibunya. Benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Sentian, apa yang kamu lakukan? Itu ibuku. Aku tahu kamu menyimpan dendam. Tapi bagaimanapun juga, ibuku juga pernah menjadi keluargamu. Saat mereka memarahiku, meremehkanku, kenapa kamu tidak bilang, aku juga pernah menjadi keluargamu? Suyunu, kamu padaku benar-benar tidak punya perasaan lagi. Keluarga, orang yang hanya menumpang hidup sepertimu, pantas disebut keluarga. Keluarga Sukami. Ku bilang ya, malam ini keluarga Sukami. Setelah menerima pesanan puluhan miliar, orang yang menumpang hidup sepertimu, bahkan tidak punya hak untuk menjadi anjing keluarga Sukami. Menjadi anjing keluarga Sukami, itu adalah berkah yang tidak akan pernah dia dapatkan seumur hidupnya. Pesanan puluhan miliar untuk siapa? Adalah keputusanku. Tapi sekarang, bisa ku bilang pada kalian, keluarga Su, dan pesanan puluhan miliar, tidak berjodoh. Jangan bilang, dalam situasi ini, kamu masih belum menyadari identitasmu. Masih kau yang putuskan? Dasar tidak berguna, tinggal di rumah keluarga Su selama 5 tahun. Genap 5 tahun. Kau orang seperti apa? Kami tahu betul. Tidak berguna, tidak berbakat, sampah, pengecut. Itulah kata-kata untuk menggambarkannya. Sudah puas? Pestanya akan segera dimulai. Aku sarankan kamu, cepat pergi dari sini. Pestanya akan segera dimulai. Bagus. Kalau begitu aku dapat memberitahu semua orang. Tanpa perintahku, tidak ada yang berani membuka pesta. Seorang pria yang tinggal menumpang yang terkenal, berani-beraninya dia bicara besar, mengatakan kata-kata ini. Pria yang tinggal menumpang tidak berguna dari keluarga Su ini, benar-benar sesuai dengan reputasinya, hanya bisa berbicara omong kosong. Bilang saja dia itu sampah. Itu semua sudah mendukungnya. Bukankah itu sudah sangat jelas? Dia itu orang gila. Kalian semua, kakakku sudah bercerai dengannya. Pria tidak berguna ini, dengan keluarga Sukami, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalian boleh saja menghinanya, tapi jangan libatkan keluarga Sukami. Benar sekali. Dia sudah lama diusir dari keluarga Su. Lihatlah Tuan Muda Liam. Pria tidak berguna sepertinya. Di keluarga Sukami, makan selama 5 tahun. Kalau kau ingin mati, pergi sana mati jauh-jauh. Jangan mempermalukan keluarga Su. Bibi salah bicara. Anjing setelah makan, masih tahu cara mengibaskan ekornya kepada tuannya. Keluarga Su kalian telah membesarkannya selama 5 tahun. Tapi dia malah berbalik dan menggigit keluarga Su kalian. Bilang dia anjing, itu sama saja menghina anjing. Kau ingin melampiaskan amarahmu? Setelah hari ini, kapan saja bisa datang cari aku. Tapi kalau kau terus membuat keributan seperti ini, akibatnya bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Tidak dapat menanggungnya. Kalian tahu, aku ini siapa tidak? Kau hanyalah orang yang lebih rendah daripada anjing. Beraninya kau duduk di posisi terhormat itu. Posisi itu adalah untuk tokoh misterius, disiapkan secara khusus. Orang tidak berguna sepertimu, cepat turun. Jangan sakiti keluarga Sukami. Di mata Sean, semua manusia dilahirkan sama.
Tidak ada perbedaan tinggi rendah atau mulia hina. Jika tokoh misterius itu bisa duduk, Sean juga bisa duduk. Hanya orang-orang seperti kalian yang membagi manusia menjadi 36 jenis adalah orang yang paling rendah di dunia ini, orang yang paling oportunis di dunia ini. Kalau kau masih keras kepala seperti ini, membuat marah orang-orang penting di sini, kedepannya kau tidak akan punya jalan keluar. Aku ingin lihat bagaimana kalian memblokir jalanku. Banyak sekali orang di sini. Ada sebagian adalah keluarga besar di kota Jiang, dan sebagian lagi adalah elit di dunia bisnis. Di tangan mereka memegang 80% ekonomi kota Jiang. Kau membuat keributan di pesta. Tidak hanya mempermalukan keluarga Su, tapi juga membuang muka orang-orang ini. Mereka hanya perlu bicara sepatah kata saja, dapat membuatmu di kota Jiang ini tidak punya tempat lagi. Sekarang kalau kau mau berlutut dan bersujud memohon maaf, aku bisa menasihati mereka untuk memberimu jalan keluar. Sean, anggap saja aku mohon padamu, sadarilah kenyataan, kebaikan dokter ajaib padamu sudah terbayar lunas. Jika kau masih membuat keributan seperti ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkanku, aku, Sean, tidak pernah mengandalkan kekuatan orang lain untuk meningkatkan kekuatanku. Yang aku andalkan selamanya hanyalah diriku sendiri, Yuna. Sekarang aku akan memberitahumu, dokter ajaib agung yang agung itu adalah aku. Hanya dengan penampilanmu ini, kau bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu semua orang. Malah berani-beraninya mengaku sebagai dokter ajaib agung. Aku beritahu kau, meskipun kau memakai setelan paling mahal, itu tidak akan mengubah tubuhmu yang lebih rendah dari anjing. Bajingan, apa kau merasa mempermalukan Yuna masih belum cukup memalukan? Jika kau adalah dokter ajaib agung, bagaimana bisa berada di dalam klinik kecil itu selama 5 tahun? Bagaimana bisa rela menjadi anjing di keluarga Sukami selama 5 tahun penuh? Tidak ada lagi dewa pengobatan Hua untuk diandalkan. Tetap saja orang yang tidak tahu malu, tidak memiliki batasan, hanya bisa mengoceh. Nona Su, aku sarankan kau seharusnya segera mengusir sampah ini. Pergi. Jika membuat marah orang di atas, puluhan miliar pesanan ini tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Betul. Sebagai seorang pengusaha, harus tegas. Jenis orang yang membual, tidak tahu malu ini, adakah hal yang layak untuk kau pertahankan? Nona Su, pikirkan baik-baik. Betul. Selama kau mengangguk, sekarang aku bisa membuktikannya padamu. Jika kau berpikir bahwa mereka reka kebohongan semacam ini bisa menyelamatkanku, maka sekarang aku bisa membuatnya jelas untukmu. Setiap kata dan tindakanmu saat ini membuatku merasa jijik. Sentian, jangan salahkan aku. Jika tidak mendapatkan pesanan puluhan miliar, maka anak kita, Dewa Pengobatan Agung, dia adalah orang dengan paras yang sangat cantik, kuat seperti naga, aura yang luar biasa. Lihat dirimu, benar-benar berwajah tikus, kotor dan bau. Bilang kau mirip manusia, sungguh terpaksa. Maksudmu, kau telah bertemu dengan Dewa Pengobatan Agung. Itu sudah jelas. Tidak takut memberitahumu, Dewa Pengobatan Agung telah setuju secara pribadi menyembuhkan dan mengganti tulang ayahku. Apalagi malam ini akan datang ke sini. Kata orang, Dewa Pengobatan Agung lahir di alam dewa dan iblis sendirian, melawan iblis selama bertahun-tahun. Dewa Pengobatan Agung bisa dibilang berdiri di atas puluhan ribu orang. Bahkan para pemimpin negara saat ini harus menundukkan kepala untuk memberi hormat. Hanya saja tidak tahu kenapa Tuan Dewa Pengobatan sudah 5 tahun tidak datang ke dunia manusia. Tidak disangka kemunculan pertamanya kali ini muncul di Jiangcheng kita. Keluarga Su kita selanjutnya harus lebih mengandalkan bantuanmu, Tuan Lin. Pada saat itu, aku akan meminta Yunuku menikah dengan keluargamu, Lin. Kau tertawa apa? Aku menertawaimu, tidak tahu diri. Dan untuk ayahmu, bisa mendidik orang kurang ajar sepertimu, pasti tidak akan berguna. Tabib agung, sungguh tabib berhati ulat. Tetapi menyelamatkan orang seperti kalian, sampah masyarakat ini, aku pikir dia pasti buta. Sialan. Yunu, lepaskan. Dia menghina ayahku. Anggap saja sudah kubiarkan, tapi masih berani menghina tabib agung. Hari ini
Aku tidak akan melepaskannya. Kau gila ya? Menyinggung tabib agung. Keluarga Su kita akan tamat. Benar, Kak. Orang seperti itu, ada apa yang layak kau lindungi? Dia ingin mati. Apa dia ingin seluruh keluarga Su kita ikut mati bersamanya? Kalian semua sudah dengar dengan jelas. Sampah ini menghinaku saja. Aku anggap tidak apa-apa. Tapi masih berani menghina tabib agung. Pantas dihukum mati 10.000 kali. Aku dengan lantang meminta pengawal pesta malam ini memotong kaki dan tangan Sentian untuk memberi pelajaran bagi yang lain. Keluarga Gu dari Sanjing datang. Lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Sen. Keluarga Gu dari Sanjing memberikan Tuan Sen sebuah rumah di ibu kota dengan nilai 10 juta, modal 100 juta, ditambah Bentley edisi terbatas. Benar-benar keluarga dari Sanjing bertindak sangat murah hati, hanya untuk hadiah pertemuan ini. Sudah melampaui seluruh aset dari banyak orang di sini. Tidak heran, anak ini tidak takut pada siapapun di sini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gu di Sanjing? Pertemuan pertama. Barang-barang kecil ini, anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Semoga Tuan Sen menerimanya. Kamu, Gu Yunxi, keponakan dari Gu Hongbin, tunangan sah Anda. Kakek Gu. Ini lebih dari 10 tahun yang lalu sudah dijodohkan sejak kecil. Sentian, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Baru berapa lama bercerai dengan kakakku, sudah punya tunangan lagi. Kami benar-benar telah meremehkanmu. Berani-beraninya tidak sopan kepada tuan mudaku. Hati-hati aku jahit mulut busukmu itu. Nona, keluarga Gu kami tidak menindas yang lemah, tapi juga sama sekali tidak mengizinkan tunanganku tersakiti sedikit pun. Jika ada yang berani menyentuh tunanganku Gu Yunxi, silakan maju selangkah. Kakak, kamu mengganggu pesta, menghalangi saya menerima pesanan puluhan miliar. Aku bisa mengerti. Bahkan ada saatnya, aku benar-benar mengira kamu adalah tabib ilahi yang agung itu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa begitu lantang dan bersemangat seperti ini hanya karena seorang wanita. Aku juga tidak menyangka kamu akan bersekongkol dengan orang luar di acara sepenting ini untuk bersama-sama menindas dan mempermalukan keluargaku. Sekarang sepertinya aku seharusnya tidak berharap apapun pada pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik rok wanita sepertimu. Dia adalah mantan istriku. Pertama, hari ini adalah pertama kalinya aku dan Sen bertemu, dan aku juga bukan orang yang dia andalkan dari awal hingga akhir. Aku muncul di sini antara aku dan Sen. Nona Su, yang merupakan orang luar. Akhirnya aku juga ingin berterima kasih padamu. Orang biasa, bodoh yang tidak tahu orang berbakat, telah menyatukan kami berdua. Wanita jalang, mengambil barang bekas putriku saja kamu mau. Kamu berani-beraninya menindas anak itu. Lihat saja nanti aku robek mulutmu. Ibu, ini keluarga Gu di Sanjing. Kita tidak boleh memprovokasinya. Aku benci apa yang tidak boleh diprovokasi. Ku beritahu ya, keluarga Su kami akan segera menjadi keluarga 10 miliar. Apalagi bisa bertemu tabib ilahi. Selangkah lagi naik ke awan dengan tabib ilahi sebagai pendukung. Sekalipun 10 keluarga Gu, 100 keluarga Gu pun bagaimana? Bicara yang bagus. Ayah, Nona Gu, Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa orang tidak berguna ini adalah tabib ilahi. Ketua Perhimpunan Dagang Sanhe sudah pergi untuk menjemput tabib ilahi. Nona Gu, melihat Anda adalah orang Sanjing, semoga Anda tidak mendengarkan kata-kata orang yang hampir mati ini. Aku datang ke sini hanya karena Sen. Apakah dia tabib ilahi atau bukan, adalah tunangan milikku Gu Yunxi. Hanya itu saja. Keluarga Gu kalian juga dianggap sebagai keluarga besar. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa peduli dengan orang tidak berbakat dan tidak berguna ini. Apakah hanya mengandalkan mulut yang penuh dengan omong kosong ini? Benar-benar kawanan yang sama. Anjing menggigit pakaian compang camping. Tapi lihat penampilannya,
Yang sakit-sakitan seperti itu, pasti tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Berani-beraninya mengutuk ayahku. Gu Yunxi, kamu berani memukul putraku. Orang seperti kalian, munafik, berbohong, pengecut seperti tikus. Lalu bagaimana jika aku memukulmu? Apa yang dapat kau lakukan padaku? Munafik, yang penuh kebohongan, adalah kau. Benar, kebohonganmu yang keterlaluan, telah terbongkar. Bagaimana kau bisa tetap menunjukkan wajahmu di sini? Shen Tian, keluar dari sini sekarang juga. Berhenti menjijikkan orang lain di sini. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian semua, siapa orang yang munafik. Suruh ketua perkumpulan dagang Sanhe, Ye Guoqiang, dalam waktu 5 menit, berguling di depanku. Selain itu, umumkan, pesanan puluhan miliar, segera dibatalkan. Dasar sampah, nada bicara anak ini, benar-benar semakin menjadi-jadi. Dia itu ketua perkumpulan dagang Sanhe, di seluruh negeri, itu juga merupakan perkumpulan dagang teratas. Bahkan kepala keluarga Gu, tidak berani menggunakan nada bicara seperti itu. Bisakah kau, seperti seorang pria, keluar dari dunia fantasimu? Kau bukanlah tokoh besar yang tinggi dan perkasa, apalagi dewa dokter tertinggi. Kau hanyalah orang yang tahu sedikit tentang pengobatan, seorang dokter rendahan. Demi persaingan, kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Apakah itu sepadan? Tunggu ketua Ye datang. Dia akan memberimu jawabannya. Kau tidak mengerti. Sekarang aku menyuruhmu pergi, sepenuhnya demi kebaikanmu. Jika ketua Ye dan dewa dokter tertinggi mendengar kata-katamu ini, kau hanya akan mati. Selama kau pergi sekarang, aku akan menggantikanmu. Meminta maaf kepada semua keluarga di sini. Memohon mereka untuk mengampunimu. Inikah yang kau sebut baik padaku? Shen Tian, apa kau masih belum mengerti? Jika aku tidak bermaksud baik padamu, aku sama sekali tidak perlu karena dirimu untuk meminta maaf kepada semua orang di sini. Dan tidak perlu merasa tertindas. Jika kau benar-benar ingin yang terbaik untukku, kau tidak akan menceraikanku. Kau juga tidak akan membiarkan seluruh keluargamu menghinaku. Dan tidak akan melindungi bajingan itu. Aku tahu. Kau tidak percaya aku adalah dewa dokter tertinggi. Kau hanya khawatir, jika aku terus membuat masalah, pesanan puluhan miliar ini tidak akan lagi berada di tanganmu, kan? Kau keterlaluan. Kau benar-benar tidak masuk akal. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Yunuku, dengan baik hati menasihatimu, tetapi kau malah berbalik melawannya. Ku beritahu kau, mulai sekarang, keluarga Su dan dirimu tidak akan ada hubungannya lagi. Saat kau mati, jangan libatkan keluargaku. Nona Gu, sekarang kau tidak akan percaya kata-kata orang tidak berguna ini, kan? Tapi aku sarankan kau menarik kembali kata-kata aroganmu sebelumnya. Aku khawatir keluarga Gu kalian karena orang ini akan mengundang masalah yang tidak perlu. Tunggu ketua Ye dan dewa dokter tertinggi datang. Kalian akan menyesalinya. Saat itu juga. Pada saat itu, jangan katakan keluarga Gu, bahkan keluarga Shen di Sanjing tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata-kata telah terucap, air telah tumpah. Aku, Gu Yunxi, tidak akan pernah menjadi orang yang tunduk pada kekuasaan. Apalagi, mengapa aku harus tidak mempercayai calon suamiku, dan malah mempercayai kalian, katak dalam tempurung. Aku baru saja masuk dan mendengar orang-orangku berkata, ada seseorang di sini yang ingin aku usir. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Ketua Ye, dialah orangnya, orang yang hanya tahu sedikit tentang pengobatan, tetapi berani bertingkah di sini. Dewa dokter tertinggi,